Selamat datang di channel Rekaman Buku. Sebagai informasi, video ini bukanlah berisi audiobook yang diisi voice over profesional, melainkan murni rekaman saat saya sedang membaca buku. Saya berharap rekaman ini bisa menemani kesibukan kalian yang tidak sempat membaca buku. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir saya di link yang ada di deskripsi. Untuk pembelian buku originalnya, link pembeliannya ada di deskripsi. Dan selamat mendengarkan. Audiobook dari buku berjudul Mencari Teman dan Mempengaruhi Orang Lain, 101 Langkah Menjadi Pribadi yang Disenangi dan Berpengaruh, ditulis oleh Christiana Weni dan dibacakan oleh Yu Lier. A. Menciptakan kesan pertama yang kuat. Bagian 1. Tatap mata. Tersenyum, membuat kontak mata, dan siapapun yang melihatnya akan bereaksi positif terhadap Anda. Martin R. Reid, Chief Executive Officer Robinson and Associate. Setiap kita melihat pria atau wanita yang menarik secara fisik, secara refleks kita akan melemparkan tatapan padanya. Oleh karena itu, tatapan ramah kepada siapapun akan selalu berarti bahwa kita bersimpati dan tertarik pada orang tersebut. Dan siapapun yang menyadari bahwa dirinya ditatap dengan penuh perhatian oleh seseorang, pasti akan memiliki perasaan positif terhadap orang tersebut. Bahkan, orang asing sekalipun akan segera menurunkan tingkat pertahanan atau keangkuhan mereka dan segera akan bereaksi positif terhadap tatapan kita. Bagian 2. Tersenyum. Jika Anda tidak menggunakan senyuman, Anda seperti orang yang memiliki tabungan $1 juta, tapi tidak mempunyai buku cek untuk mengambilnya. Les Giblin, penulis buku How to Have a Confidence and Power in Dealing with People. Senyuman memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang keras hatinya pun bisa luluh melihat senyuman. Senyuman kepada seseorang bukan hanya berarti kita menyukainya, melainkan juga menyiratkan bahwa kita peduli dan siap mendukungnya. Seseorang yang sedang gundah atau bersedih akan merasakan kedamaian dan kekuatan ketika melihat senyum tulus yang diberikan seseorang kepadanya. Bagian 3. Jabat tangan dengan erat. Anda tidak dapat berjabat tangan dengan tangan terkepal. Indira Gandhi, Perdana Menteri wanita pertama di India. Perlu hati yang terbuka sebelum memulai suatu hubungan. Anda tidak mungkin berjabat tangan dengan tangan yang terkepal. Kerahkan seluruh energi positif Anda untuk menyambut hubungan baru dengan orang lain melalui jabat tangan. Tidak ada seorang pun yang keberatan tangannya dijabat dengan erat dan penuh persahabatan. Cara kita menyambut orang lain itu akan membuat mereka merasa diperhatikan dan diperlakukan istimewa. Efeknya, mereka pun akan menghargai kita sebagai pribadi yang hangat dan menyenangkan. Di alam bawah sadar mereka akan terus tertanam anggapan bahwa kita orang yang penuh percaya diri, perhatian, dan mereka akan dengan mudah menaruh kepercayaan kepada kita. Bagian 4. Menyapa. Sapaan adalah terapi yang ampuh untuk mengawali pembicaraan. Emo Philip, pelawak Amerika. Dimanapun kita bertemu sahabat atau seseorang yang kita kenal, sapalah. Sejelek apapun perasaan pada orang saat itu, sejelek apapun perasaan orang pada saat itu, tidak akan marah mendengar sapaan kita. Justru sapaan akan mencairkan suasana hati yang sedang keruh. Sapaan adalah terapi yang membuat perasaan yang kelabu menjadi cerah, membuat hidup yang membosankan menjadi ceria. Bagian 5. Tanyakan kabar. Menanyakan kabar menunjukkan kita sebagai pribadi yang ramah dan peduli dengan orang lain. Jika jabatan tangan yang erat akan membuat kesan hangat dan akrab, dan sapaan akan mencairkan suasana, maka menanyakan kabar akan membuat momen pertemuan menjadi semakin menyenangkan. Siapapun akan merasa dirinya penting ketika ada orang yang menanyakan kabarnya. Bagian 6. Biarkan orang lain bercerita tentang dirinya. Aku suka mendengar seseorang bicara tentang dirinya karena tidak ada yang lain yang aku dengar selain kebaikan. Will Rogers, pelawak, komentator, dan aktor Amerika. Semua orang senang menceritakan pengalaman hidupnya. Pengalaman adalah harta yang dimiliki setiap orang dan sudah menjadi tabiat manusia senang menunjukkan hartanya. Karena itu, kebutuhan untuk didengarkan menjadi sesuatu hal yang vital karena menyangkut eksistensi seseorang. Pelajaran paling mudah untuk memperoleh kesan yang kuat dari orang lain
adalah dengan menunjukkan bahwa kita adalah pendengar yang baik. Semua orang menjadi pemeran utama dalam kisah hidup mereka masing-masing. Dan setiap pertunjukan membutuhkan penonton. Jadilah penonton dan simak kisah mereka dengan seksama. Tindakan sepele yang kita lakukan itu berarti banyak bagi orang lain. Mereka akan sangat menyukai penonton setianya dan mereka akan melakukan apapun agar tidak kehilangan penggemarnya. Bagian 7. Jangan menyela. Kamu tahu betapa bencinya kamu jika disela. Karena itu jangan lakukan pada orang lain. Anonim. Tidak ada yang ingin disela saat bicara. Tidak ada yang ingin disela saat bicara. Menyela saat orang lain sedang bicara sangat tidak sopan dan membuat jengkel. Karena itu, saat mendengarkan orang lain bicara, jangan pernah menyela. Jika ingin memberi komentar, lakukan di antara jeda ceritanya atau pada saat dia selesai bicara. Jika kita merasa jengkel ada yang menyela saat kita bicara, jangan lakukan itu kepada orang lain. Tapi, jangan juga bersikap terlalu pasif sehingga terlalu cuek. Berikan komentar singkat atau respon seperlunya. Ibarat gamelan, respon singkat yang tepat adalah gong yang menyempurnakan irama. Bagian 8. Dengarkan apa yang dikatakan orang lain. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Seharusnya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Epictetus, filsuf Yunani. Hal paling menyenangkan yang dimiliki seseorang adalah ketika memiliki sahabat yang bisa mendengarkan. Dan kita memiliki jumlah telinga yang lebih banyak daripada mulut. Itulah mengapa kita harus mendengarkan lebih banyak daripada bicara. Tapi mendengarkan juga tidak sekedar mendengarkan. Bahasa tubuh dan mimik muka kita akan menunjukkan apakah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau hanya sambil lalu. Akibatnya, orang lain pun hanya akan sambil lalu mendengarkan ketika giliran kita yang bicara. Sebaliknya, semua orang akan menghargai seseorang yang menunjukkan kemampuan mendengarkan yang sungguh-sungguh. Dan mereka bersedia memberikan lebih kepada kita sebagai bayaran atas kesediaan kita mendengarkan. Bagian 9. Dengarkan apa yang tidak dikatakan orang lain. Lebih baik mendengarkan untuk memahami daripada mendengarkan hanya untuk menjawab. Anonim. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh berarti bukan sekedar mendengar apa yang dikatakan orang lain, namun lebih dari itu, yaitu juga mendengarkan apa yang tidak dikatakan orang lain. Itu artinya lebih kepada pemahaman. Dibutuhkan kepekaan dan ketulusan hati untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu, mendengarkan di sini bukan mendengar dengan telinga, tapi dengan hati. Kita bisa menangkap maksud tersembunyi yang tidak dikatakan orang lain dengan mengamati ekspresinya, bahasa tubuhnya, getaran dalam nada bicaranya, tatapan matanya, dan sebagainya. Hanya dengan hati yang tulus kita bisa memahaminya. Lebih baik mendengarkan untuk memahami daripada sekedar mendengarkan hanya untuk menjawab. Karena jawaban tidak ada artinya jika kita tidak memahami maksud yang sebenarnya. Sebaliknya, pemahaman akan sangat berharga meski kita tidak mengungkapkannya dalam kata-kata. Jika kita mampu memahami orang lain meski dia tidak pernah mengatakan maksudnya, maka dia pun dengan mudah akan mengerti bahwa kita memahaminya. Meski tak satu pun kata yang keluar dari mulut kita, dan kadang bahasa paling indah di dunia memang tidak bisa dikatakan. B. Membuat orang lain menyukai Anda. Bagian 10. Beri respon positif saat orang lain bicara. Menyela pembicaraan orang lain sangat mengganggu orang yang bersangkutan. Namun, jangan pula hanya diam saja saat mendengarkan orang lain bicara. Beri petunjuk verbal positif yang merespon pembicaraannya dengan cara berdehem, mengangguk, atau katakan, menarik. Respon yang Anda berikan akan membuat lawan bicara Anda menyambut baik, dan mereka akan bicara lebih banyak, lebih antusias, dan lebih menyukai Anda. Beri tanggapan dengan antusias. Bagian 11. Berlakulah dengan antusias, dan kamu akan menjadi antusias. Dale Carnegie. Ketika tiba giliran kita untuk memberi komentar atas apa yang telah dibicarakan lawan bicara, berilah komentar dengan antusias. Jika kita tidak sepakat dengan garis besar topik yang dia bicarakan, berilah komentar yang netral, komentar yang tidak menyimpulkan, tidak setuju tapi tidak pula mengiyakan. Yang paling penting adalah sampaikan dengan antusias. Itu akan memberi kesan bahwa kita tertarik dengan perbicaraannya. Jika kita mampu menyampaikan kesan itu, maka komentar kita tidak lagi menjadi penting. Bagian 12. Mengingat nama.
Nama adalah doa, harapan, dan identitas seseorang. Nama begitu penting bagi pemiliknya, sehingga siapapun akan senang jika namanya selalu diingat oleh orang lain. Begitu Anda mengenal seseorang, ingatlah selalu namanya. Kalau perlu, catatlah dalam catatan pribadi kita. Hal paling indah didengar di telinga semua orang adalah ketika ada yang menyapa namanya. Kita akan segera mendapat kesan positif pada siapapun yang mengingat nama kita. Secara spontan kita pun akan berusaha mengingat nama orang yang telah menyapa kita. Karena itu, syarat paling mendasar untuk menjalin pertemanan adalah dengan mengingat nama. Bagian 13. Ingat ulang tahun orang lain. Hari ketika seseorang dilahirkan di dunia adalah hari paling istimewa bagi orang yang bersangkutan. Setiap tahun ia mengenang dan merayakan hari itu. Hari ulang tahun menjadi babak baru dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu, berbagai doa dan harapan selalu dipanjatkan pada hari ulang tahun, dan semua orang akan merasa tersanjung ketika orang lain memberi ucapan selamat dan mendoakan untuk masa depannya. Dalam kegembiraan tersebut, ia akan dengan senang hati membaginya bersama mereka yang peduli dengannya. Bagian 14. Buat orang lain gembira setiap harinya. Kesempatan besar untuk menolong orang lain amat langka, tetapi kesempatan-kesempatan kecil selalu ada di sekitar kita setiap hari. Sally Koch, Director of Ingenix Consultant. Kegembiraan selalu memiliki multi-efek. Seorang karyawan yang mendapat pujian bahwa ia terlihat cantik hari itu akan merasa gembira sepanjang hari dan menjalani pekerjaannya dengan semangat. Antusias dalam bekerja membuat bosnya ikut senang. Perasaan senang sang bos dibawa hingga pulang ke rumah. Di rumah, ia menyapa istrinya dengan istimewa, dan sang istri membuat makan malam spesial karena kepulangan suaminya membuatnya gembira. Momen-momen istimewa akan sering terjadi ketika perasaan gembira memenuhi hati, dan kesempatan-kesempatan kecil untuk membuat orang lain gembira selalu ada setiap saat. Kapanpun dan dimanapun, buatlah orang lain gembira, dan hidup Anda pun akan dilimpahi kegembiraan. Bagian 15. Sering menyebut nama lawan bicara saat bicara dengannya. Kata-kata memiliki arti dan nama memiliki kekuatan. Anonim. Ketika bicara dengan siapapun, sering-seringlah menyebut namanya. Misalnya, Andre, saya sangat suka ide itu. Atau, anak-anakku begitu manis, Ton. Tindakan ini membuat percakapan menjadi personal dan hangat. Siapapun akan sangat menyukai bicara dengan orang yang selalu menyebut namanya. Seseorang yang bisa memperlakukan orang lain dengan hormat dan istimewa. Tak ada kesan yang lebih mendalam daripada bicara dengan orang yang menyenangkan seperti itu. Bagian 16. Menghargai pendapat orang lain. Pendapat adalah ungkapan, gagasan, dan pemikiran seseorang. Ia juga merupakan representasi pengetahuan dan karakter seseorang. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk mengungkapkan pendapat. Karena itu merupakan salah satu cara mendapatkan pengakuan atas eksistensi dirinya. Itulah kenapa kebutuhan untuk didengarkan pendapatnya juga merupakan hal yang mutlak bagi setiap orang. Jangan meremehkan, mendebat, atau menyela ketika seseorang mengemukakan pendapatnya. Hal itu akan melukai harga dirinya. Dengarkan dan apresiasi segala gagasannya. Betapapun mungkin kita tidak membutuhkan pendapatnya, kita harus tetap menghargainya. Karena menghargai pendapat orang lain berarti juga menghargai pengetahuannya, inisiatifnya, kreativitasnya, dan pribadinya. Dan semua orang menyukai penerimaan seperti itu. Bagian 17. Biarkan orang lain lebih banyak bicara. Menjadi pendengar yang baik bukan saja siap mendengarkan kisah seseorang tentang dirinya, tapi juga tentang apapun. Mungkin dia akan bicara tentang harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang melambung tinggi, tentang kisah dalam sinetron, atau bahkan tentang politik. Biarkan orang lain lebih banyak bicara. Dengan berbicara, mereka membagi pengalaman yang membuat mereka merasa lebih berarti, juga membagi beban yang membuat mereka merasa lebih ringan. Bagian 18. Tidak menyombongkan diri. Lebih bijaksana daripada orang lain jika kau bisa, tapi tidak mengatakan hal itu kepada siapapun. Lord Chesterfield, politikus Irlandia. Mungkin kita lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih cakap atau lebih kompeten daripada orang lain. Tapi jangan pernah menyombongkan diri. Tidak ada orang yang suka terhadap orang yang sombong dan sok tahu. Selalu bersikap rendah hati dan menempatkan diri lebih rendah daripada orang lain. Mintalah pendapat dan bantuan mereka seolah-olah hanya merekalah yang paling bisa melakukannya.
Dengan demikian, orang-orang akan merasa dibutuhkan dan memberikan lebih daripada yang kita minta. Bagian 19. Mencari kelebihan dalam diri setiap seorang. Setiap orang yang saya temui memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Dari situlah saya belajar darinya. Ralph Waldo Emerson, penulis esai, filsuf, dan penyair Amerika. Akan lebih mudah bagi kita untuk menjalin pertemanan dengan orang lain jika kita merasa ada hal berguna yang kita dapatkan darinya. Oleh karena itu, Anda harus mencari kelebihan dari diri setiap orang. Betapapun seseorang yang tampak lemah dalam hampir segala hal, dia pasti memiliki keistimewaan pada hal tertentu. Memiliki sisi positif dari setiap orang membuat kita menyukai semua orang. Dengan demikian, kita akan melihat sifat hakiki manusia bahwa setiap orang pada dasarnya diciptakan baik adanya. Semua hal baik yang kita serap dari setiap orang pada gilirannya akan membuat kita semakin kaya. Bagian 20. Mengagumi dan memuja orang lain. Prinsip terdalam dalam sifat manusia adalah rakus terhadap penghargaan. William James, filsuf dan psikolog Amerika. Obsesi manusia akan penghargaan bukan hanya pada tataran butuh, melainkan rakus. Saking rakusnya, seseorang bisa melakukan apa saja untuk melakukan kehormatan. Saking rakusnya, seseorang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan kehormatan. Banyak elit politik bersedia menggelontorkan ratusan, bahkan miliaran rupiah untuk melakukan money politik demi mendapatkan dukungan suara dan mengantarkannya duduk di kursi. Kalau Anda mengagumi seseorang, ungkapkan saja, berikan penilaian yang jujur dan objektif, serta masuk akal. Biasanya, seseorang akan berusaha meniru orang yang dikagumi. C. Menjaga pertemanan. Bagian 21. Lebih baik diam daripada marah. Jawaban terbaik untuk amarah adalah diam, anonim. Jika kita merasa emosi kita seolah-olah akan segera meledak, ambillah napas dalam-dalam dan tenangkan diri Anda. Dalam hati hitunglah dari 1 sampai 60. Jika setelah itu Anda masih merasa ingin marah, hitunglah lagi 1 sampai 120 dan seterusnya. Semakin Anda bisa menunda kemarahan diri sendiri, akan semakin baik. Prinsipnya adalah lebih baik diam daripada marah. Jangan mengambil tindakan dalam kondisi marah, karena pada saat itu kita bertindak tidak dengan akal sehat. Dan tindakan tanpa akal sehat tak lebih dari tindakan yang bodoh yang akan banyak merugikan daripada menguntungkan. Bagian 22. Tulus dalam persahabatan. Kebebasan adalah untuk orang-orang yang tulus. Tidak ada seorang pun yang tidak tulus akan merasa bebas. Ia terperangkap dalam jebakannya sendiri. Cynthia Leavenworth Hubbard, penulis fiksi ilmiah Amerika. Tulus tanpa pamrih. Persahabatan sejati hanya mensyaratkan itu. Bebaskan hati Anda dari rasa dengki dan iri. Jalin persahabatan dengan tulus. Jangan menghitung berapa kali Anda membantu teman, berapa kali Anda membayarinya makan, berapa banyak waktu yang Anda luangkan dengan teman-teman Anda. Lakukan semua itu tanpa mengharap imbalan sepeser pun. Tanaman persahabatan yang dirawat dengan pupuk ketulusan akan menghasilkan buah berlimpah. Bagian 23. Amati kegemarannya. Mengetahui kegemaran seseorang tanpa orang itu memberitahukannya kepada kita adalah nilai plus dalam persahabatan. Seorang penggemar kue Black Forest akan merasa tersanjung ketika tiba-tiba kita membelikannya kue tersebut. Meski dia tidak pernah bercerita tentang kegemarannya itu, ia akan menganggap kita sahabat yang istimewa dan tidak ada seorang pun di dunia yang ingin kehilangan sahabat semacam itu. Cara untuk mengetahui kegemaran orang lain adalah dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaannya, atau bisa juga mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekatnya. Bagian 24. Bicarakan hal yang digemari orang lain. Memberikan perhatian kepada seseorang paling efektif dilakukan dengan membicarakan hal-hal yang ia gemari. Ketika kita memiliki pengetahuan yang luas terhadap bidang-bidang yang digemari seseorang, maka orang itu akan menganggap kita memiliki kegemaran yang sama dengannya. Dengan demikian, seseorang akan merasakan kedekatan emosional karena ada satu ikatan yang menghubungkan kita dengannya. Bagian 25. Sempatkan menelpon. I just called to say I love you. Stevie Wonder songs. Menjaga komunikasi sangat penting dalam pertemanan.
Jika sudah beberapa saat Anda tidak bertemu dengan teman Anda, sempatkanlah menelpon sekedar menanyakan kabar. Menjaga komunikasi adalah cara untuk menjaga kualitas pertemanan. Kita akan mendapat banyak sekali manfaat dari pertemanan yang terjaga. Menjaga komunikasi berarti kita peduli dengan kehidupan orang lain tanpa bermaksud mencampuri kehidupannya. Bagian 26. Mendapatkan Sempatkan membalas telepon dan SMS-nya. Sesibuk apapun kita, ketika seorang teman menelpon atau SMS ke kita, sempatkanlah untuk menjawabnya. Jika nomornya tidak tepat, misalnya jika momennya tidak tepat, misalnya kita sedang memimpin rapat, katakan bahwa Anda sedang sibuk dan nanti akan menelponnya balik. Sikap seperti itu jauh lebih baik dan lebih bisa diterima daripada kita langsung mematikan telepon. Bagian 27. Bersimpati. Beberapa peristiwa dalam hidup kadang tidak membutuhkan kata-kata. David Seltzer, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Simpati adalah bentuk kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Simpati tidak memerlukan kata-kata, melainkan tindakan. Simpati tidak perlu menunggu saat teman kita mendapatkan kesulitan besar. Simpati bisa dilakukan kapanpun. Justru simpati terhadap hal-hal sepele akan lebih membekas di hati orang lain karena hal-hal sepele itu biasanya terlupakan. Misalnya, jika kita mengendarai kendaraan pribadi dan melihat seorang teman kantor berjalan kaki sepulang kerja menuju tempat pemberhentian bus, tawarkan diri untuk mengantarkannya. Jika kita memiliki waktu lebih, tidak ada salahnya jika kita menawarkan untuk mengantar sampai ke rumahnya. Bagian 28. Kunjungi rumah teman Anda. Jalan menuju rumah sahabat tidak pernah terlalu jauh. Peribahasa Denmark. Rumah adalah rangkuman seluruh kehidupan penghuninya. Jika kita berkunjung ke rumah teman atau sahabat kita, berarti kita menyapa seluruh kehidupannya. Teman yang kita kunjungi rumahnya juga akan merasa tersanjung karena kita bersedia datang ke tempat tinggalnya. Dan jalan menuju rumah teman tidak pernah terlalu jauh. Bagian 29. Undang teman ke rumah Anda. Saya kira saat Anda mengundang orang lain ke rumah Anda mengundang mereka ke dalam diri Anda sendiri. Oprah Winfrey, presenter kondang asal Amerika. Sesekali kita juga perlu mengundang teman ke rumah kita. Perkenalkan mereka dengan dunia Anda. Mereka pun akan menyambut baik ajakan Anda karena mereka merasa diterima dalam kehidupan Anda. Bagian 30. Peduli dengan kehidupan orang lain. Perhatian adalah aktualisasi cinta. Doug Childre, ilmuwan pengusaha motivator Amerika. Kepedulian adalah ungkapan cinta. Kepedulian kita pada orang lain bukan ditentukan oleh seberapa peduli kita dengan masalah-masalah besar yang mereka hadapi, melainkan justru pada segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka setiap hari. Misalnya, kita melihat teman kerja kita sedang menerima telepon dan orang yang berbicara dengannya di ujung sana mendiktekan sederetan angka. Kebetulan di sekitar teman Anda berdiri tidak terdapat alat tulis. Segera datang padanya membawakan secari kertas dan pulpen. Bantuan kecil kita itu akan luar biasa berarti baginya. Dia akan menghargai kepekaan kita pada hal-hal sepele yang biasa diabaikan orang lain. Bagian 31. Berikan perhatian pada hal-hal kecil. Nikmati hal-hal kecil yang terjadi. Suatu hari ketika Anda melihat kembali ke belakang, Anda akan menyadari bahwa peristiwa-peristiwa itu ternyata hal besar yang mengubah hidup Anda. Robert Rebald, kontributor beberapa majalah dan surat kabar di Amerika. Menyapa, tersenyum, mendengarkan, mengingat ulang tahun orang lain adalah hal-hal kecil yang menjadi syarat mendasar dari persahabatan. Selalu lakukan itu dan pada gilirannya kita akan mengerti bahwa perhatian kecil pada hal-hal seperti itu ternyata berarti besar bagi sahabat-sahabat kita. Demikian besar artinya sehingga jika kita tidak melakukannya kepada sahabat-sahabat kita, mereka mungkin tidak bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan, di masa yang akan datang. Karena tindakan yang penuh perhatian pada sebuah tanaman akan membuat tanaman itu tumbuh dan berkembang maksimal. Sebaliknya, tanaman yang diabaikan akan kering, layu, dan pada akhirnya akan mati bahkan sebelum ia berbunga. Bagian 32. Jangan mencela apa yang digemari orang lain. Mungkin kita tidak selalu sepakat dengan apa yang digemari teman kita. Tapi alangkah bijaknya jika kita tidak pernah mencela kegemarannya itu. Misalnya,
Teman kita adalah penggemar binatang. Ia memiliki Lucy dan anjing di rumahnya. Jangan pernah menghina piaraannya, karena itu sama dengan menghinanya. Jika anjing berkelakuan buruk, sampaikan padanya dengan cara yang sopan. Jangan serta-merta memukul anjing itu karena perbuatan itu bisa disalahartikan oleh teman Anda. Ia mencintai piaraan-piaraannya itu dan ia akan bersikap reaktif ketika melihat orang disakiti. Ketika melihat mereka disakiti. Oleh karena itu, selalu hargai apa yang digemari orang lain. Dan orang lain akan memberi penghargaan yang sebanding kepada Anda. Bagian 33. Sentuhan. A hug is the shortest distance between friends. Anonim. Kita ngobrol dengan teman, ketika mengobrol dengan teman, sentuhan-sentuhan fisik sangat diperlukan untuk menunjukkan keakraban dan simpati yang dalam. Misalnya dengan menyentuh tangannya, menepuk pundaknya, atau memeluknya. Ketika teman kita bahagia atau sedih, sentuhan-sentuhan seperti itu tidak pernah sia-sia untuk dilakukan. 34. Sediakan bahu. Di bahu kita memanggul beban, karena itu bahu adalah simbol kekuatan dan ketegaran. Seseorang yang meletakkan kepalanya di atas bahu orang lain akan merasa mendapat kekuatan dan dukungan. Karena itu, selalu sediakan bahu untuk teman-teman Anda. Perhatian dan dukungan yang Anda berikan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya. Bagian 35. Bicarakan idolanya. Jika dia mengidolakan mantan Presiden Soekarno misalnya, dia akan sangat menghargai jika kita juga mengetahui tentang idolanya itu. Tidak perlu pengetahuan yang mendalam tentang sosok Soekarno. Cukup kita tahu bahwa Soekarno adalah sosok pemimpin yang karismatik misalnya. Teman kita akan sangat menikmati pembicaraan tentang idolanya. Dengan senang hati, dia akan bercerita tentang banyak tokoh panutannya tersebut. Dan cukuplah menjadi pendengar yang baik karena hanya itu yang dia butuhkan. Bagian 36. Hargai pekerjaannya. Pekerjaan mencerminkan kemampuan seseorang. Johann Wolfgang von Goethe. Kita bekerja untuk hidup, tapi kadang pekerjaan juga menjadi hidup itu sendiri. Apapun profesi atau pekerjaan sahabat kita, hargai itu. Meski ia pekerja kasar di sebuah pabrik, terimalah itu apa adanya. Jangan pernah menghina dan mengkritik pekerjaannya, karena meremehkan pekerjaan sama saja meremehkan hidupnya. Jika ingin membantunya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, carikan kesempatan itu dan tawari dia. Jangan hanya menyarankan tanpa berusaha membantu sama sekali. Namun jika dia cukup menikmati dan bahagia dengan profesinya saat ini, biarkan saja. Pekerjaan adalah pilihan hidupnya. Jika dia tidak keberatan dengan pilihan itu, maka Anda juga harus belajar untuk tidak keberatan dengan hal itu. Bagian 37. Hargai apapun yang dia lakukan. Hormati orang lain dan dia akan melakukan lebih untukmu. James Howell, sejarawan dan penulis Inggris abad 17. Tidak hanya profesi sahabat yang harus kita hargai, apapun yang dia lakukan juga wajib kita hargai. Misalnya, dia berusaha keras mengisi hari Minggu untuk mengecat ulang rumahnya. Meskipun hasilnya tidak terlalu bagus, pujilah itu. Katakan bahwa Anda salut dengan semangatnya untuk mengerjakan itu semua. Bagian 38. Terima orang lain apa adanya. Aku mencintaimu apa adanya. Jonathan Lockett Hui, motivator penulis buku Simply an Inspired Life. Semua orang mungkin sudah tahu bahwa syarat utama mencintai adalah menerima orang lain apa adanya. Namun tidak semudah itu melaksanakannya. Kuncinya adalah ketulusan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kekurangan adalah hal biasa. Karena itu jangan mengingat-ingat kelemahan orang lain. Terimalah mereka apa adanya. Jangan berusaha mengubah orang lain dengan melontarkan kritik dan berharap mereka berubah saat itu juga. Kritik tidak akan berguna. Menerima orang lain apa adanya membuat kita juga akan diterima apa adanya. Segala kekurangan kita pun tidak akan dilihat dan dipermasalahkan oleh orang lain. Bisa menerima kekurangan masing-masing adalah salah satu hal terindah yang bisa dilakukan manusia. Bagian 39. Lebih baik memuji daripada mengkritik. An occasional compliment is necessary to keep up one's self-respect. Mark Twain. Kritikan adalah bunga api yang berbahaya. Bunga api yang cenderung menyebabkan ledakan yang muncul dari harga diri yang terluka. Suatu ledakan yang kadang bahkan bisa mempercepat kematian. Thomas Hardy, seorang novelis terbaik yang pernah
terperkaya kesusastraan Inggris berhenti menulis cerita-cerita fiksi selamanya hanya karena kritikan yang pedas. Karena kritik dan celaan pula, Thomas Catherine, seorang penyair Inggris, bunuh diri. Kritik melukai harga diri orang lain dan tidak akan membuatnya berubah seperti yang diharapkan oleh sang pengkritik. Sedangkan pujian memiliki efek bertolak belakang dan dari kritikan. Pujian membesarkan hati seseorang dan membuat seseorang mampu menghasilkan karya yang lebih bagus. Oleh karena itu, lebih baik memberikan pujian daripada mengkritik. Efek yang dihasilkan akan lebih baik dan penghargaan yang diberikan orang lain kepada kita pun akan lebih baik. Bagian 40. Gembira untuk keberhasilan orang lain. Rahasia kebahagiaan adalah membuat orang lain bahagia. W. Clement Stone, penulis Success Through a Positive Mental Attitude bersama Napoleon Hill. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dan tugas utama manusia di dunia ini adalah hidup berdampingan serta saling membahagiakan. Buatlah orang lain bahagia dan ikutlah bahagia atas kebahagiaan orang lain. Tapi yang terjadi kadang sebaliknya. Jika sahabat kita gembira karena meraih keberhasilan, kita justru iri melihatnya. Jauhkan perasaan itu. Akuilah keberhasilannya dan belajar dari hal tersebut. Anda akan mendapatkan banyak hal baik yang bisa dipelajari dengan mengakui dengan tulus keberhasilan teman kita. Bagian 41. Beri kejutan. Sebuah kisah bagiku adalah alur cerita dengan banyak kejutan. Begitulah hidup, penuh dengan kejutan. Isaac Bashevis Singer. Persahabatan membutuhkan kejutan. Karena itu, sesekali siapkanlah kejutan untuk teman dan sahabat Anda. Tidak perlu kejutan dengan membelikan hadiah yang mahal. Cukup kejutan kecil seperti tiba-tiba datang ke rumahnya atau mendadak mengajaknya jalan-jalan. Sahabat Anda akan sangat menyukai itu. Andaikan dia berhalangan dan tidak bisa memenuhi ajakan kita, dia pasti akan merasa berutang pada kita dan akan berusaha mencari cara lain untuk mengajak kita keluar. Bagian 42. Sesekali bayari makanannya. Jalan menuju hati seseorang adalah melalui perutnya. Anonim. Jangan menjadi orang yang pelit. Harta benda tidak akan bisa kita bawa mati. Jadilah orang yang loyal, terutama dengan sahabat kita. Jika kita pergi makan dengan sahabat kita, sesekali bayari makanannya. Sahabat-sahabat Anda akan merasa nyaman bersama Anda dan menikmati setiap kebersamaan dengan Anda. Bagian 43. Nikmati kebersamaan dengan orang lain setulus-tulusnya. Sendirian kita hanya dapat melakukan sedikit. Bersama, kita dapat melakukan banyak hal. Helen Keller, penulis buku The World I Live and Story of My Life, aktivis kemanusiaan. Ingatlah bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa orang lain. Persahabatan yang tulus akan mendatangkan banyak manfaat bagi kita. Karena itu, selalu nikmati kebersamaan bersama orang lain setulus-tulusnya. Berbicara, bercanda, tertawa, menangis, berjalan-jalan, menonton, belanja, bekerja. Nikmatilah semua itu bersama siapapun yang sedang bersama Anda saat itu. Nikmati setiap momen yang hadir setulus-tulusnya. Anda akan dapat melakukan banyak hal bersama orang-orang yang berbagi hidup bersama Anda. 44. Maaf dan terima kasih adalah kata-kata yang harus sering diucapkan. Jika satu-satunya doa yang kau ucapkan selama hidupmu adalah terima kasih, itu sudah cukup. Sepele, namun kadang dilupakan atau tidak disadari. Sering mengucapkan maaf karena kita sering berbuat salah, sering mengatakan terima kasih karena kita banyak ditolong oleh orang lain. Semua orang senang mendengar dua kata menunjukkan ini. Bahkan, jika seseorang sedang dalam keadaan marah sekalipun, akan segera luluh mendengar kata itu. Sering-seringlah mengucapkannya, dan lihatlah efek baik yang akan Anda peroleh. Bagian 45. Memaafkan bukan menghakimi. Hati saya hanya akan merasa damai ketika saya memaafkan, bukan menghakimi. Gerald Jamfolsky, penulis buku-buku motivasi seperti Shortcut to Good, Love is Letting Go of Fear, Touch Only Love. Siapapun bisa menyakiti kita, bahkan sahabat terbaik kita sekalipun. Hati manusia memang terlalu rapuh dan sangat mudah disakiti. Tapi justru dengan begitu, ia akan menjadi kuat dan besar. Kedamaian sejati tidak datang karena hati kita tak pernah tersakiti. Tapi kedamaian sejati adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita dan berdamai dengan gejolak dalam diri. Kekuatan dari memaafkan tidak hanya menguatkan yang memberi maaf,
tapi juga menyembuhkan yang diberi maaf. Sebaliknya, jika kita menghakimi orang lain atas perbuatannya kepada kita, kita tidak pernah merasakan kedamaian, melainkan dendam, amarah, dan gelisah. D. Mempengaruhi orang lain. Bagian 46. Jangan mengkritik. Setiap orang dapat mengkritik, mencela, dan komplain, tapi dibutuhkan karakter yang kuat dan kontrol diri yang baik untuk dapat memahami dan memaafkan. Dale Carnegie. Mengkritik dan menyalahkan orang lain adalah hal yang paling mudah dilakukan, namun jarang orang menyadari bahwa tindakan itu melukai perasaan. Harga diri seseorang akan mudah sekali jatuh ketika pendapat atau tindakannya mendapat kritikan. Ketika harga diri seseorang terluka, ia justru akan semakin kuat mempertahankan pendapatnya itu, meskipun sebenarnya ia menyadari bahwa pendapatnya itu salah. Jika kita mengkritik seseorang, jangan berharap kita bisa membuat orang tersebut mengikuti keinginan kita. Malah yang terjadi justru sebaliknya. Kritik juga diibaratkan seperti burung merpati. Jika kita melepaskannya, dia akan kembali pada kita. Mengkritik orang membuat orang akan berambisi untuk membalas dendam dan mencari-cari kesalahan untuk mengkritik kita. Oleh karena itu, jika kita tidak setuju dengan pendapatnya, dengarkan saja. Lebih baik diam daripada mengkritik. Bagian 47. Jangan mempermalukan orang lain. Selain kritikan, hal lain yang akan melukai harga diri adalah seseorang adalah ketika ia dipermalukan. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan sebagai tindakan mempermalukan orang lain. Mulai dari membuka aib seseorang di depan umum, hingga mengabaikan kehadirannya dalam sebuah pesta yang kita selenggarakan. Jika tindakan sepele yang tidak kita sadari saja bisa dianggap sebagai tindakan mempermalukan orang lain, maka jangan pernah secara sengaja mempermalukan orang lain. Luka yang kita goreskan padanya akan membuatnya menjauhi dan menutup diri dari kita, dan orang yang merasa kita permalukan diam-diam akan berusaha membalasnya. Bagian 48. Jangan reaktif. Tindakan rasional membutuhkan teori, sedangkan tindakan reaksional hanya membutuhkan refleks. W. Edward Deming, pendidik asal Amerika. Sering kita mendapat kritikan, kecaman, atau sikap-sikap lain yang memancing emosi. Pada saat seperti itu, jangan bersikap reaktif dengan membalas serangan tak kalah gencarnya. Sebelum bereaksi, pikirkan bahwa pembalasan kita hanya akan membuat masalah semakin berlarut-larut. Mengalah saja. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah justru menunjukkan kebesaran hati kita. Tenangkan hati dan pikiran sebelum bereaksi. Ketika kita merasa harus bereaksi, gunakan kalimat yang menenangkan, seperti "Saya rasa pendapat Anda memang benar jika dilihat dari sudut pandang itu. Tapi bagaimana jika kita mencoba melihat juga sudut pandang yang lain?" Bagian 49. Gunakan kalimat positif. Seorang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Seorang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Winston Churchill. Winston Churchill, politikus dan ahli strategi Inggris. Persahabatan yang berkualitas adalah persahabatan yang mampu membuat masing-masing pelakunya menjadi pribadi yang lebih baik. Berpikir positif adalah kata kuncinya. Pikiran ini yang akan menentukan pemilihan kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya ada teman kita melakukan kesalahan, jangan serta-merta menghakiminya dengan kalimat "kamu tidak becus" atau "apakah kamu tidak menggunakan akal sehatmu?" Lebih baik katakan "kamu selalu bisa diandalkan, hanya saja kali ini kamu sedikit lengah." Kalimat positif ibarat oase di padang pasir, sejuk dan menghilangkan bara dalam dada. Merasa berhutang budi, mereka yang melakukan kesalahan selanjutnya akan lebih berhati-hati dan berusaha memberikan lebih baik untuk melunasi utang itu. Bagian 50. Tertarik terhadap orang lain. Anda bisa mendapatkan teman dalam 2 bulan dengan tertarik terhadap orang lain daripada Anda berusaha mencari teman dalam 2 tahun dengan cara membuat orang lain tertarik pada Anda. Dale Carnegie, motivator Amerika. Tidak ada yang senang dengan orang yang suka menonjolkan diri. Semua orang terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan tidak memiliki waktu untuk seseorang yang menganggap dirinya paling penting. Sebaliknya, semua orang menyukai orang yang mengagumi mereka. Sesibuk apapun mereka, mereka akan selalu meluangkan waktu untuk orang yang tertarik dan bersimpati dengan mereka. Begitu mudah mencuri hati orang hanya dengan tertarik dengan mereka. Bagian 51. Ikuti arah pembicaraan orang lain. Jika kita bicara dengan seseorang, jangan pernah berusaha mendominasi pembicaraan. Biarkan dia yang lebih banyak bicara dan biarlah kita menjadi pendengar yang baik
dan selalu mengikuti arah pembicaraannya. Mengikuti arah pembicaraan lawan bicara bukan saja memberikan kesan bahwa kita pendengar yang baik dan menyenangkan, tapi kita juga bisa membaca karakter lawan bicara dan seberapa jauh pemahamannya tentang topik yang dia bicarakan. Kemampuan mengenali karakter dan pengetahuan seseorang akan memudahkan kita untuk bersikap terhadapnya. Bagian 52. Biarkan orang lain menunjukkan kebolehannya. Jika setiap orang menjadi pemeran utama dalam sandiwara kehidupan mereka masing-masing, tentu saja mereka membutuhkan penonton. Penonton tidak hanya disuguhi cerita, tapi kadang juga unjuk kebolehan. Jika Anda ingin orang lain menunjukkan apapun yang Anda inginkan, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah menjadi penonton yang baik. Biarkan orang lain menunjukkan kebolehannya. Jangan menginterupsi, jangan mencela, jangan mengabaikan. Orang-orang yang kita beri kesempatan untuk menunjuk kebolehannya di depan kita akan merasa berutang budi kepada kita. Mereka akan melakukan apapun untuk membalasnya. Bagian 53. Berikan lebih daripada yang diharapkan. Kita harus memberi lebih untuk mendapatkan lebih. Bermurah hatilah dalam memberi, dan Anda akan mendapatkan panen yang melimpah. Orison Swett Marden, penulis dan pelopor gerakan pemikiran baru di Amerika. Jika bos Anda meminta Anda menyerahkan laporan bulanan setiap akhir bulan, serahkan laporan itu sebelum akhir bulan. Jika biasanya laporan dalam bentuk print-out dan hanya diberi penjepit kertas, cobalah menjilidnya dalam bentuk spiral lengkap dengan cover. Memberikan lebih untuk hal yang sederhana akan memberi kesan yang berbeda pada bos kita. Sang bos akan memberi kita nilai plus. Itu adalah aset luar biasa bagi karyawan. Bagian 54. Percaya pada orang lain. Percaya orang lain dan mereka akan jujur pada Anda. Perlakukan orang lain dengan baik dan mereka akan menunjukkan bahwa diri mereka hebat. Ralph Waldo Emerson, penulis asal Amerika. Seorang anak akan belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai lebih tinggi pada ujian berikutnya ketika orang tuanya mempercayai bahwa dia sebenarnya anak yang pintar dan bisa mendapat nilai lebih baik, daripada ketika orang tuanya memarahi karena nilai ujiannya yang buruk. Setiap orang punya kemampuan dan setiap orang butuh dipercaya bahwa dirinya mampu mengatasi kesulitan. Tidak ada orang yang ingin dianggap lemah. Mempercayai orang lain berarti kita menganggapnya kuat dan bisa diandalkan. Semua orang akan dengan senang hati berusaha mewujudkan apa yang telah kita percayai itu, karena ia ingin membuktikan bahwa penilaian kita tidak salah. Bagian 55. Sesuaikan cara berpikir dengan lawan bicara. Semua orang memiliki cara pandang, tingkat kecerdasan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Sesuaikan level Anda dengan lawan bicara. Tidak mungkin kita bicara dengan bahasa akademis kepada pengemis. Bahkan dengan orang-orang seprofesi dan satu kedudukan dengan kita, pasti banyak perbedaan cara berpikir. Perbedaan ini seringkali membuat pembicaraan menjadi tidak nyambung. Jangan berharap Anda bisa mempengaruhi orang lain jika apa yang Anda bicarakan tidak dimengerti olehnya. Sesuaikan cara berpikir Anda. Gunakan bahasa yang sama. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah mempengaruhinya. Bagian 56. Mintalah pendapat sebagai ganti perintah langsung. Jangan pernah katakan kerjakan ini, kerjakan itu, tapi katakan bagaimana pendapatmu tentang itu? Apakah menurutmu itu akan berhasil? Paul de Jong, industrialis, pengacara, dan diplomat Jerman. Orang senang dimintai pendapat. Mereka akan merasa menjadi orang penting, seolah-olah pendapat mereka menentukan berhasil tidaknya sebuah rencana. Seseorang yang dimintai pendapatnya akan merasa penting dan akan konsisten terhadap gagasan yang mereka ungkapkan. Misalnya, sebuah tim pemasaran di sebuah perusahaan tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan. Maka, sang manajer bisa mengajak bicara mereka, bukan untuk memarahi, namun meminta pendapat mereka apa yang sebaiknya dilakukan untuk dapat memenuhi target. Mereka akan banyak memberi masukan kepada perusahaan. Tapi, lebih banyak masukan itu sebenarnya ditujukan untuk diri mereka sendiri. Misalnya, disiplin waktu, mengembangkan jaringan yang lebih luas, memahami kebutuhan konsumen, dan segala teknik marketing yang bisa mereka lakukan. Tentu saja selanjutnya mereka akan berkomitmen untuk melaksanakan semua itu, karena merupakan buah pikiran mereka sendiri. Ketidakkonsistenan mereka terhadap gagasan mereka sendiri akan menampar harga diri mereka. Bagian 57. Gunakan kata-kata lawan bicara. Salah satu teknik komunikasi persuasi yang paling efektif dilakukan adalah dengan menggunakan kata-kata lawan bicara. Jika lawan bicara Anda sering menggunakan kata keren
asik, efisien, dan lain sebagainya, maka sering-seringlah mengatakan hal itu. Jika Anda menggunakan bahasa yang sama dengan lawan bicara Anda, maka dia akan merasakan kecocokan dengan Anda dalam hal cara berpikir dan bertindak. Selanjutnya, dia akan lebih mudah sepakat dengan segala ucapan Anda karena merasa satu jalan dengan pikiran Anda. Bagian 58. Gunakan penekanan kata pada bagian-bagian tertentu. Kata-kata mengandung daya magis yang bisa membuat marah atau gembira orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, pemilihan kata dan penekanan-penekanan kalimat harus benar-benar sesuai dengan maksud dan reaksi yang kita harapkan. Misalnya, saya tidak janji bisa datang ke pesta di rumahmu. Artinya orang lain mungkin bisa. Saya tidak janji bisa datang ke pesta di rumahmu. Pokoknya tidak bisa. Saya tidak janji bisa datang ke pesta di rumahmu, tapi mungkin masih bisa. Saya tidak bisa janji datang ke pesta di rumahmu. Ada sesuatu dari pestamu yang tidak aku suka. Bagian 59. Mulailah dengan cara yang ramah. Setetes madu mampu menarik lebih banyak lalat daripada 1 galon empedu. Abraham Lincoln. Kata-kata yang ramah bagai madu akan lebih mampu menarik perhatian orang lain daripada kata-kata yang pahit. Misalnya, Anda memesan mie rebus di sebuah warung makan, namun ternyata pelayan salah membawa pesanan. Ia membawakan mie goreng. Dalam situasi seperti itu, lebih baik katakan, "Maaf merepotkan Anda, tapi saya memesan mie rebus, bukan mie goreng." Atau, tidakkah Anda keberatan jika daripada langsung marah atas pelayanan yang tidak memuaskan? Kata-kata yang manis dan ramah akan membuat si pelayan akan merasa bersalah dan dengan senang hati mengganti pesanan Anda yang salah. Namun jika Anda marah dan menggunakan kata-kata yang kasar, besar kemungkinan si pelayan akan membela diri atas kesalahan pesanan itu dan Anda tetap tidak mendapatkan makanan yang Anda pesan. Bagian 60. Mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Kemudian aku memutuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Ilustrasi cerita di atas sangat bagus untuk membahas topik ini. Hukum pertama yang harus dilakukan jika Anda ingin mengubah orang lain adalah ubah diri Anda terlebih dahulu. Jika Anda mengkritik orang lain dan ingin mengubahnya, ia akan berbalik mencari kekurangan Anda dan akan membalas kritikan Anda tanpa pernah ia berubah seperti yang Anda harapkan. Namun, jika Anda terus mengubah diri menjadi lebih baik, maka akan banyak orang juga yang berusaha menjadi lebih baik karena terinspirasi oleh Anda, tanpa Anda sendiri pernah memintanya. Bagian 61. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Orang yang bisa meletakkan dirinya di tempat orang lain dan bisa memahami jalan pikiran orang lain tidak pernah perlu mencemaskan apa yang tersedia untuknya di masa depan. Alan de Jong, industrialis, pengacara, dan diplomat Jerman. Dua orang melihat hal yang sama, namun mendapat kesan yang berbeda. Demikian kompleks cara seseorang melihat sesuatu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Antara lain, latar belakang pendidikan, budaya, karakter pribadi, masalah yang sedang dihadapi, bahkan mood yang dirasakan saat itu bisa mempengaruhi cara pandang seseorang. Misalnya, teman Anda yang terkenal santun dan jujur suatu ketika ketahuan mencuri. Anda tidak percaya melihat itu, namun jika Anda mampu melihat dari sudut pandang orang lain, Anda akan lebih memahaminya. Perbuatan mencuri yang dilakukan teman Anda itu mungkin dilakukan atas dasar kondisi ekonomi yang menghimpit, atau ketika ia harus membiayai sekolah anak-anaknya, bisnisnya sedang redup, bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari harus pinjam di warung tetangga. Perbuatan mencuri itu sendiri tidak bisa dibenarkan, tapi alasan yang mendasari harus Anda mengerti. Ketika Anda memahami duduk perkara yang sebenarnya, Anda akan lebih mudah untuk membantunya. Siapapun yang telah melakukan kesalahan namun Anda mengerti alasannya dan membantunya mencari jalan keluar akan menaruh respek kepada Anda dan menganggap Anda sebagai panutan. Bagian 62. Mulailah dengan penghargaan dan pujian yang jujur. Ada sebuah kisah bagaimana penghargaan dan pujian yang jujur mendatangkan kekayaan tak terduga.
Suatu ketika, seorang pria mengunjungi rumah bibi tua dari istrinya yang tinggal seorang diri di rumahnya yang besar. Wanita tua itu tinggal seorang diri di rumah tersebut selama bertahun-tahun semenjak suaminya meninggal. Ia tidak memiliki anak, dan keponakan-keponakannya tidak betah tinggal bersamanya karena ia terkenal sangat cerewet dan rewel. Pria itu datang ke rumahnya, dan hal pertama yang diungkapkannya adalah mengagumi rumah tua yang masih terawat dengan baik tersebut. Ia berkomentar tentang perabot kuno, lantai kayu, dinding, dan segala sesuatu yang masih dalam kondisi baik. Wanita tua itu sangat tersanjung mendengarnya, dan ia mengajak pria itu berjalan berkeliling rumah tua itu dan menceritakan segala sesuatu tentang rumah itu dan kenangannya bersama almarhum suaminya. Setelah hampir 3 jam mereka berkeliling, akhirnya bibi tua itu membawa tamunya ke garasi di mana terparkir sebuah mobil package yang masih baru. Bibi itu dengan serta-merta menghadiahkan mobil itu untuk tamunya. Pujian dan penghargaan yang tulus telah menghangatkan ruang hati sang bibi yang selama bertahun-tahun beku. Ia merasa layak untuk menghadiahkan mobil itu untuk seseorang yang telah membuatnya bahagia setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian. Bagian 63. Gunakan bahasa persuasif. Sebuah contoh nyata akan lebih efektif untuk mempengaruhi orang lain daripada pelajaran tentang moral. Daniel J. Boorstin. Jika Anda ingin mempengaruhi orang lain, jangan ungkapkan maksud Anda secara gamblang, tapi lakukan dengan memberi contoh. Misalnya, Anda ingin teman Anda berhenti merokok. Anda tidak akan berhasil dengan terus-terusan melarangnya merokok, tapi Anda bisa menceritakan pengalaman orang lain yang kesehatannya terus menurun akibat sering merokok. Contoh yang Anda ceritakan tersebut akan mudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, kemudian memberi efek sugesti padanya untuk segera menghentikan kebiasaan buruknya. Hasil akan sangat berbeda jika Anda harus terus mengomeli dan memarahi kebiasaan merokoknya. Jika Anda melakukan itu, dia justru akan semakin sering merokok hanya untuk menunjukkan bahwa apapun yang Anda katakan tidak akan berpengaruh bagi dirinya. Bagian 64. Jaga kata-kata dan cara mengucapkannya. Sebuah maksud bisa disalahartikan jika disampaikan dengan cara yang salah. Bahkan, kalimat sederhana seperti, "Iya, aku tahu," bisa diartikan berbeda. Maksud Anda mengatakan itu adalah untuk menunjukkan bahwa Anda mengerti apa yang dimaksudkan orang lain. Tapi orang lain bisa saja mengartikan bahwa Anda sok tahu. Karena itu, perhatikan benar cara Anda berbicara. Tatap mata lawan bicara dan ungkapkan dengan sungguh-sungguh. Lawan bicara Anda akan menangkap ketulusan itu dan akan mengerti maksud Anda. Bahkan, jika dia tidak sepakat dengan pendapat Anda, dengan cara seperti itu, dia akan menghargai pendapat Anda. Bagian 65. Jangan berkeras Anda yang benar. Konfrontasi dengan orang yang baru Anda temui akan menghancurkan hubungan, bahkan sebelum Anda membangunnya. Dr. Wayne Dyer dalam bukunya Real Magic. Jangan berkeras Anda yang benar. Kebutuhan untuk merasa benar sebaiknya dilepaskan. Semua orang memiliki hasrat untuk selalu dianggap benar, tetapi dengan berpikir bahwa Anda selalu benar, itu sudah membuktikan bahwa Anda salah. Bahkan, jika Anda memang benar dilihat dari sudut pandang manapun, jangan berkeras Anda yang paling benar. Semakin Anda mendesak orang lain untuk mengakui bahwa Anda benar dan ia salah, semakin ia bersikukuh akan pendapatnya. Tidak ada orang yang suka ketika dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Bukan soal kesalahan itu yang ia pertahankan, melainkan harga dirinya yang terancam dipermalukan dan ia pertahankan. Oleh sebab itu, jika Anda ingin orang lain sepakat dengan pendapat Anda, jangan pernah berkeras Andalah yang paling benar. Bagian 66. Jangan membuat asumsi atas perilaku orang lain. Menyalahkan adalah apa yang digunakan orang bodoh sebagai alasan. Voltaire, penulis dan filsuf Prancis pada era Renaissance. Setiap orang melakukan sesuatu karena ada alasannya. Bahkan ketika seseorang hanya melamun karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, lamunan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan. Jangan menghakimi perilaku orang lain. Pahamilah alasan yang melatar belakangi perilaku itu. Semua orang akan lebih mudah sepakat dengan orang yang terlebih dahulu sepakat dengannya. Bagian 67. Jangan menyalahkan. Seseorang dapat salah berkali-kali, namun itu bukanlah kegagalan sampai dia mulai menyalahkan orang lain. John Burroughs, penulis esai Amerika. Ketika seseorang mulai menyalahkan orang lain, ia akan mulai menuai kegagalan. Ia akan gagal karena tidak memiliki rasa rendah hati untuk mengakui bahwa dirinya juga selalu bisa salah.
bahwa kebenarannya bisa saja salah jika dilihat dari perspektif yang berbeda. Menyalahkan juga akan lebih banyak mengundang musuh daripada teman. Musuh akan lebih banyak menjadi penghalang Anda menuju sukses daripada membantu Anda meraihnya. Bagian 68. Jangan defensif. Aku belajar bahwa Anda dapat berbuat salah dan seluruh kehidupan tidak berakhir. Aku belajar membiarkan diriku sendiri berbuat salah, tapi tanpa menjadi defensif dan tidak termaafkan. Lisa Kudrow, artis Hollywood. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Jangan bersikap defensif dengan mencari alasan untuk mempertahankan diri. Orang akan kehilangan simpati kepada Anda jika Anda terbukti bersalah, namun tetap bertahan dengan pendirian. Bahkan, jika perbuatan Anda belum terbukti bersalah, jangan bersikap membela diri. Bukalah diri Anda terhadap kritik, dan orang lain akan menghargai Anda sebagai pribadi yang tangguh. Hal itu akan menguatkan integritas Anda. Setiap perbuatan Anda selanjutnya akan lebih dipercaya dan diikuti orang lain karena adanya jaminan bahwa Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan Anda. Bagian 69. Memohon untuk alasan yang lebih mulia. Semua orang gila hormat. Semua orang senang mendapatkan pujian. Jika ingin orang lain melakukan apa yang Anda inginkan, carilah alasan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan pujian. Seseorang yang bekerja di bagian kredit akan lebih mudah menarik tagihan kepada konsumen dengan cara mengatakan bahwa dia yakin konsumennya adalah orang baik dan selalu berpegang teguh pada janji. Alasan untuk menjadi orang baik dan selalu memenuhi janji ini membuat konsumen tersebut merasa terhormat jika melakukan pembayaran tagihan tepat waktu. Bagian 70. Jangan gunakan kata-kata keras atau mutlak. Kata pasti, tentu saja, selalu demikian adalah kata-kata yang menunjukkan ketegasan. Ketegasan memang diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun, hal tersebut tidak selalu berlaku pada kondisi di mana Anda ingin mempengaruhi orang lain. Kata-kata yang keras dan mutlak seolah-olah tidak membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan atau gagasan-gagasan yang lain. Jangan bersikap otoriter jika Anda ingin orang lain melakukan apa yang Anda harapkan. Lebih baik gunakan kata-kata lunak seperti, biasanya begitu, tapi bisa jadi kali ini berbeda. Lawan bicara akan lebih senang mendengarnya, karena memiliki ruang bagi mereka untuk mengemukakan pendapatnya. Bagian 71. Menghadapi konfrontasi dengan sikap bersahabat. Let's move on from the era of confirmation to the era of negotiation. Richard M. Nixon. Jika Anda bersilang pendapat dengan orang lain, jangan menghadapinya dengan sikap yang keras dan berdebat. Bersikaplah bersahabat. Tidak ada seorang pun yang akan tersinggung jika Anda mengatakan, mungkin sayalah yang salah, marilah kita periksa kenyataannya. Pihak yang berseteru dengan Anda akan lebih mudah menurunkan tingkat emosi dan pertahanan mereka ketika Anda dengan rendah hati mengakui kemungkinan Anda lah yang salah. A. Menjadi pemimpin. Bagian 72. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh tentang salju di atap rumah tetangga apabila serambi depan rumah Anda sendiri tidak bersih. Confucius, filsuf Cina. Salah satu hukum paling penting dalam menjaga relasi adalah jangan mengeluh. Keluhan akan membuat orang-orang kehilangan simpati dan penghormatan terhadap kita. Jadilah pribadi yang tangguh. Jangan menolak memberi bantuan kepada seorang teman. Jangan menghindar ketika ada teman yang ingin berbagi cerita. Jangan bermuka masam ketika ada perilaku teman yang tidak menyenangkan kita. Jalinilah persahabatan dengan gembira. Energi positif yang kita pancarkan akan selalu kembali pada kita berlipat-lipat. Bagian 73. Berani meminta maaf. Permohonan maaf adalah lem kehidupan, dapat memperbaiki apapun yang retak. Lynn Johnston, kartunis Kanada, pembuat komik strip For the Better or the Worse. Permintaan maaf sering menjadi kata yang teramat susah diucapkan, padahal kekuatan dari maaf mampu mencairkan hati sekeras baja. Gengsi dan merasa dirinya paling benar adalah energi negatif yang menjadi penghalang kita untuk mengatakan maaf. Jangan menunggu orang lain yang meminta maaf walaupun kita merasa di posisi yang benar, karena penilaian kita akan sangat berbeda dengan penilaian pihak lawan. Milikilah keberanian untuk meminta maaf terlebih dahulu. Itu akan mencairkan suasana tegang. Ketika suasana kembali nyaman, pembicaraan dengan akal sehat akan lebih mudah dilakukan. Pada akhirnya, siapa yang salah dan siapa yang benar akan lebih mudah dilihat dan diterima oleh kedua belah pihak. Bagian 74. Berjiwa besar untuk memaafkan. Memaafkan adalah membebaskan tahanan dari penjara dan menyadari bahwa tahanan itu adalah Anda. Lewis B. Archimedes, ahli teologi Kristen. Betapapun menyakitkan perbuatan yang dilakukan orang lain terhadap kita, maafkanlah, bahkan sebelum dia meminta maaf.
Hakikat dari pemberian maaf bukanlah membebaskan orang lain dari perasaan bersalah, tapi justru membebaskan kita dari rasa benci dan sakit hati. Memendam perasaan negatif hanya akan merugikan diri kita sendiri. Itu akan membuat kita sulit tidur, tidak enak makan, juga tidak konsentrasi dalam bekerja. Karena itu, lepaskanlah semua perasaan negatif itu. Biarkan Anda bernapas dengan lega dan menjalani hidup dengan tenang. Sementara itu, sikap memaafkan juga akan membuat orang lain menghormati dan merasa berhutang kepada kita. Utang itu akan mereka bayar dengan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk menjaga hubungan yang baik yang telah kita pertahankan. Bagian 75. Menjadi motivator. Manusia hidup berdampingan untuk saling menguatkan. Banyak sekali saat-saat dalam hidup yang membuat mental dan semangat kita jatuh. Ibarat baterai, kita membutuhkan pengisian energi atau recharge setiap saat. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan orang lain yang bisa menjadi charger semangat mereka. Jika seseorang telah memiliki charger, dia akan menjaga charger itu baik-baik, seperti dia menjaga nyawanya sendiri. Bagian 76. Bantulah sebisa Anda. Kita berada di dunia untuk saling menolong sepanjang jalan kehidupan ini. William J. Benefit, politikus Amerika. Tolong-menolong adalah aturan klasik yang diajarkan turun-menurun secara universal. Tolong-menolong juga menjadi hukum wajib dalam pertemanan. Jika Anda selalu menyediakan diri untuk menolong sahabat-sahabat Anda tidak perlu mengkhawatirkan apapun ketika tiba giliran Anda mendapat kesulitan. Karena kebaikan yang Anda berikan akan kembali kepada Anda berkali-kali lipat dan dengan berbagai macam cara. Itu adalah hukum alam. Bagian 77. Pancarkan energi positif. Pancarkan energi positif. Gambarkan hal yang positif dan berharap yang positif, maka hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik. Anonim. Energi sebenarnya netral. Ia bisa menjadi kekuatan yang membangun atau merusak. Semua tergantung yang memanfaatkannya. Dalam diri setiap orang tersimpan energi yang begitu besar, tidak sampai separuh yang kita manfaatkan setiap harinya. Itu pun masih dikurangi energi yang terbuang percuma karena berubah menjadi negatif. Energi negatif lebih banyak menghasilkan penderitaan daripada kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun, pancarkan selalu energi positif. Kekuatan positif akan mengubah orang-orang di sekitar Anda. Kekuatan positif akan menggerakkan mereka untuk melakukan perubahan demi mereka sendiri dan Anda. Pada akhirnya, kekuatan positif akan membuka jalan bagi Anda untuk meraih kesuksesan. Rendah hati. Bagian 78. Rendah hati. Orang bijaksana menunjukkan kebijaksanaannya dari caranya memperlakukan orang-orang di bawahnya. Thomas Cyril, penulis esai asal Skotlandia. Meski Anda seorang pemimpin, milikilah selalu sikap rendah hati. Apa yang membuat Theodore Roosevelt menjadi termasyhur dan begitu dicintai oleh para pelayannya? Jawabannya adalah sikap rendah hati. Suatu hari, seorang istri pelayan di Gedung Putih menanyakan kepada Roosevelt bagaimana rupa burung Bob White. Presiden menjelaskan panjang lebar. Beberapa waktu kemudian, telepon di pondok pelayan itu berbunyi. Ternyata Mr. Roosevelt sendiri yang menelpon hanya untuk mengatakan bahwa ada seekor burung Bob White sedang berada di luar jendela pondok pelayan. Tidak hanya itu, setiap kali Mr. Roosevelt melewati pondok pelayan, ia akan selalu berseru, "Oh Annie, oh James." Itu merupakan salam hangatnya untuk pasangan suami istri yang menjadi pelayannya. Bagaimana bisa seorang pelayan tidak mencintai majikannya seperti itu? Bagaimana setiap orang tidak menyukainya? Bagian 79. Jangan menggunakan kalimat perintah. Tidak ada seorang pun yang suka diperintah. Bahkan jika ia adalah seorang budak sekalipun dan mengerjakan perintah adalah tugasnya sehari-hari, itu karena setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Hargailah itu. Oleh karena itu, jika kita ingin seorang melakukan apa yang kita harapkan, jangan memerintahkannya. Gunakan cara agar ia melakukan itu dengan sukarela tanpa rasa terpaksa. Misalnya, jika kita sedang tidak enak badan dan teman seruangan kita menyalakan AC yang membuat tubuh kita semakin menggigil, katakan padanya seperti ini, "Udara AC sangat segar ya, sayangnya aku tidak bisa menikmati itu sekarang karena sedang tidak enak badan." Ungkapan seperti itu akan membuat teman Anda merasa bersalah telah menyalakan AC dan dengan senang hati akan mematikannya. Namun sikap teman Anda akan sangat berbeda jika Anda menggunakan kalimat perintah seperti, "Matikan AC-nya. Apa kamu tidak melihat aku menggigil karena tidak enak badan?" Bagian 80. Gunakan kata-kata yang berdaya hidup. Kalimat positif memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalimat positif yang Anda ucapkan adalah cerminan pikiran dan energi positif dalam diri Anda.
Kekuatan pikiran yang kemudian Anda wujudkan dalam kata-kata akan menginspirasi orang lain untuk memiliki energi perubahan yang sama seperti Anda. Jika orang lain telah sepakat dengan Anda tentang sebuah perubahan yang lebih baik, maka orang-orang itu akan melakukan apa saja yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda merasa sangat lelah, katakanlah, "Aku lelah tapi bersemangat." Kalimat itu sangat berdaya hidup daripada hanya sekedar mengatakan, "Aku lelah." Efeknya, orang-orang yang mendengarnya akan salut dengan Anda dan mereka akan terbawa dalam energi positif yang Anda pancarkan. Bagian 81. Menghindari perdebatan. Perdebatan adalah jenis percakapan yang buruk. Jonathan Swift, pengarang berkebangsaan Irlandia. Jika Anda merasa seseorang memperlakukan Anda dengan tidak adil, jangan mendebatnya. Semakin Anda mendebatnya, ia semakin tak tergoyahkan. Ada kisah tentang pemilik apartemen yang menaikkan tarif sewa mulai tahun berikutnya. Orang-orang yang menyewa apartemen itu telah melakukan segala upaya untuk meminta keringanan sewa kepadanya. Namun usaha mereka sia-sia. Bagaimanapun mereka berusaha mendebat keputusan kenaikan tarif itu, sang pemilik sama sekali tak tergoyahkan. Lalu ada seorang penyewa yang mencoba metode baru. Ia datang ke pemilik apartemen bukan untuk mendebat dan memaksakan kehendak, melainkan untuk menyampaikan betapa ia mengagumi cara pemilik apartemen memelihara bangunan apartemen itu sehingga membuat para penghuninya nyaman. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia betah tinggal di apartemen itu, tapi dengan tarif sewa yang naik, ia tidak mampu membayarnya. Ketika ia datang ke pemilik apartemen itu untuk berpamitan, pemilik apartemen itu kemudian menceritakan betapa jengkelnya ia dengan tingkah para penyewa lainnya yang mencaci makinya karena keputusan kenaikan sewa tersebut. Ia merasa senang seandainya semua penyewa apartemennya adalah orang-orang ramah seperti tamunya itu. Dan tanpa diminta, ia menawarkan untuk menurunkan sewa apartemen untuk tamu istimewanya itu. Bahkan ia juga menawarkan diri memperbaiki apartemen yang disewa tamunya itu, agar ia semakin nyaman tinggal di situ. Bagian 82. Jangan memaksakan kehendak. Seperti halnya menghindari perdebatan, mempengaruhi orang lain juga lebih mudah dilakukan dengan jalan tidak memaksakan kehendak. Jika seorang anak kecil sangat benci makan sayuran, jangan memaksanya untuk menelan sayur mayur yang telah Anda hidangkan. Semakin Anda memaksanya, semakin ia akan memberontak. Untuk mengubah perilaku anak tersebut, Anda bisa memulainya dengan menceritakan kisah jagoan yang gagah perkasa, yang bisa mengalahkan lawan-lawannya yang jahat untuk menyelamatkan bumi. Sang jagoan menjadi kuat dan sehat seperti itu karena rajin menyantap sayuran. Cara itu akan lebih mudah untuk membujuk si anak untuk menyantap sayuran daripada dengan cara memaksanya. Cara yang sama bisa Anda lakukan pada orang dewasa. Prinsipnya adalah jangan pernah memaksakan kehendak. Bagian 83. Murah hati kepada bawahan. Alasan mengapa sungai dan lautan menerima kehormatan menampung banyak sekali air dari sungai-sungai kecil di gunung adalah karena laut dan sungai itu berada di bawah sungai-sungai di gunung. Lao Tzu, filsuf kuno Cina. Seorang pemimpin tidak akan menjadi pemimpin tanpa pengikut. Jika Anda memiliki bawahan atau pengikut, Anda membutuhkan loyalitas dari mereka. Kesetiaan mereka hanya akan Anda dapatkan jika Anda selalu bersikap rendah hati. Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu mengajarkan bahwa hakikat pemimpin itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka bermurah hatilah kepada bawahan Anda. Sebagai imbalannya, mereka akan memberikan segalanya untuk Anda. Bagian 84. Buat urusan orang lain mudah berurusan dengan Anda. Orang-orang akan lebih mudah berurusan dengan seseorang yang ramah daripada seseorang yang angkuh. Ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dengan mempermudah orang lain daripada mempersulitnya. Siapapun Anda, apapun jabatan Anda, bahkan jika Anda seorang bos besar di sebuah perusahaan multinasional sekalipun, bersikaplah ramah kepada orang lain. Bersikaplah ramah kepada semua orang. Katakan, "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Dan Anda akan melihat betapa banyak urusan yang menjadi lebih mudah diselesaikan dengan cara sederhana tersebut. Bagian 85. Jangan mengungkit kesalahan orang lain. Seseorang akan merasa muak ketika kesalahannya di masa lalu diungkit-ungkit lagi. Bagi siapapun yang dalam posisi seperti tersebut, prinsip mereka adalah yang sudah berlalu biarlah berlalu. Misalnya, pasangan Anda pernah berselingkuh, ia menyesalinya dan Anda memaafkannya, tapi jangan pernah mengungkit kesalahannya lagi. Jika suatu hari Anda mendapati pasangan Anda sedang mengobrol asik dengan perempuan atau laki-laki lain, jangan serta-merta cemburu dan menuduhnya mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jika Anda melakukan itu, pasangan Anda justru akan membuktikan tuduhan Anda itu benar.
Ia akan kembali berselingkuh dengan seseorang yang mungkin sama sekali tidak dicintainya, hanya untuk membalas dendam kepada Anda yang tidak bisa mempercayainya. Karena itu, jika ada yang pernah bersalah kepada Anda di masa lalu, maafkanlah dengan tulus dan jangan pernah menyinggungnya lagi. Bagian 86. Jangan menghakimi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jangan menghakiminya. Bahkan dalam pikiran sekalipun, jika pikiran Anda dipenuhi prasangka terhadap orang lain, maka sikap Anda terhadapnya pun akan berubah. Permasalahan tidak akan menjadi lebih baik jika orang yang bersangkutan menyadari perubahan sikap Anda. Ia akan terluka dengan penghakiman tersebut. Ia akan semakin sulit bekerja sama dengan Anda dalam keadaan terluka. Ketika Anda mendapati orang lain melakukan kesalahan, lebih baik Anda berusaha memahami apa yang terjadi padanya, bukannya menjatuhkan vonis terlalu dini. Anda bukanlah hakim dalam hidup ini. Anda adalah penikmat hidup. Bagian 87. Melihat diri dari sudut pandang orang lain. Perbedaan di antara gunung dan gundukan tanah adalah pada cara pandang. Al Nehert, kolumnis Amerika. Jangan terkungkung dalam satu perspektif. Buka cakrawala berpikir Anda dan lihatlah sesuatu hal dari berbagai sudut pandang. Anda akan menemukan banyak hal yang selama ini terlewatkan dan akan mendapatkan gambaran yang nyaris utuh dari suatu hal. Misalnya, anak Anda sangat lemah dalam hal hitungan dan bahasa. Anda nyaris menyerah karena tidak menemukan otak mana yang lebih dominan dalam diri anak Anda. Otak kanan atau otak kiri? Masih banyak hal yang bisa Anda lihat untuk mencari tahu dalam bidang apa anak Anda berbakat. Bisa saja ia berbakat dalam hal olah fisik. Jika Anda menyadari bakat Anda sejak kecil, sejak dini, maka Anda akan lebih mudah memahaminya dan mempengaruhi orang lain. Cobalah perspektif yang berbeda untuk melihat segala sesuatu. Yang membedakan seseorang melihat gunung atau hanya tumpukan tanah adalah perspektif kita sendiri. Bagian 88. Bicarakan apa yang diinginkan orang lain dan tunjukkan jalan memperolehnya. Kebaikan terbesar yang Anda lakukan untuk orang lain bukanlah berbagi kekayaan Anda, tetapi mengungkapkan padanya kekayaan yang dimilikinya. Benjamin Disraeli, sastrawan dan politikus Inggris. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang takut tidur sendirian di kamarnya. Sang ayah mencari tahu apa yang diinginkan anaknya. Ternyata, setiap hari si anak selalu diganggu temannya yang lebih besar badannya di sekolah. Yang diinginkan oleh anak tersebut adalah temannya tidak meremehkannya lagi. Maka sang ayah berkata kepadanya bahwa temannya yang nakal tersebut akan menghargai dia jika ia cepat menjadi dewasa. Dan tidak ada pria dewasa yang takut tidur sendirian di kamarnya. Kata-kata itu memberi efek psikologis pada anak tersebut. Semenjak itu ia memandang dirinya sendiri sebagai anak yang telah beranjak dewasa. Maka ia bersikap seperti lelaki menyongsong kedewasaan dengan tidur sendiri di kamarnya. Dari perubahan mentalnya tersebut, membuat teman-teman di sekolahnya lebih menyeganinya. Bagian 89. Lontarkan pemicu dan biarkan orang lain merasa itu idenya. Cara terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan melontarkan pemicu dan membiarkan orang lain merasa itu idenya. Tanpa melakukan hal tersebut, Anda tidak bisa menjual gagasan apapun kepada siapapun. Berhentilah menawarkan sesuatu kepada orang lain karena Anda merasa tawaran Anda itu cocok baginya. Biarkan orang lain menentukan sendiri apa yang mereka inginkan. Ada kisah seorang arsitek yang berencana menjual gambar untuk suatu studio yang membuat desain untuk pabrik tekstil atau perancang pakaian. Seminggu sekali ia datang menemui seorang calon pembeli, namun si calon pembeli selalu menolak rancangan gambarnya. Suatu hari, sang arsitek datang ke calon pembelinya dan membawa 6 buah rancangan gambar yang belum selesai. Ia meminta calon pembelinya untuk membantunya memberi saran tentang bagaimana mestinya rancangan itu diselesaikan, sehingga bisa digunakan oleh calon pembeli tersebut. Akhirnya, sketsa itu diselesaikan sesuai ide si pembeli. Dan tentu saja calon pembeli itu memesan rancangan yang dia buat sendiri. Bagian 90. Dramatisir ide-ide Anda. Mendramatisasi ide-ide Anda terkadang diperlukan untuk meyakinkan orang lain. Televisi dengan sinetron dan infotainmentnya melakukan ini dan berhasil membius jutaan penonton. Jadi, mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama? Hanya saja, jangan terlalu berlebihan. Dalam masakan, jika terlalu banyak bumbu, justru akan membuat enak. Dale Carnegie, motivator kondang asal Amerika, memberikan contoh yang bagus sekali dalam hal ini. Cara Carnegie menyewa sebuah ruangan dansa luas di sebuah hotel di New York. Ruang dansa itu digunakan untuk memberikan pelatihan dan serangkaian ceramah. Tiba-tiba pada suatu permulaan ceramah, ia mendapat pemberitahuan dari manajer hotel bahwa uang sewa akan dinaikkan 3 kali lipat. Berita itu baru diterimanya setelah karcis dicetak dan diedarkan.
Maka yang dilakukan Carnegie adalah mendatangi manajer hotel itu, berusaha memahami alasan kenaikan sewa itu, dan mengajaknya mencari keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh pihak hotel dengan kebijakan itu. Pada kolom keuntungan, ia menulis pendapatan lebih dengan menaikkan ongkos sewa. Kemudian ia menjelaskan kerugian yang mungkin dialami pihak hotel jika menaikkan ongkos sewa. Jika Anda menaikkan ongkos sewa, saya akan pergi karena saya tidak bisa membayarnya. Padahal, ceramah yang saya adakan diikuti kalangan terpelajar dan pejabat. Kunjungan mereka ke hotel adalah Anda merupakan artrepeti yang baik sekali. Jika Anda mengeluarkan ribuan dolar untuk memasang pariwara di media massa, Anda belum tentu bisa menarik perhatian begitu banyak orang ke hotel Anda. Seperti jika saya mengadakan ceramah di sini, bukankah ceramah itu memberikan keuntungan yang baik sekali untuk hotel Anda? Apa yang terjadi kemudian tentu Anda bisa menebaknya. Esok harinya, manajer hotel memberitahu Carnegie bahwa ongkos sewa hanya akan dinaikkan 50%, bukan 300% seperti rencana semula. Bagian 91. Lemparkan tantangan. Semua orang menyukai tantangan. Jika mereka merasa tertantang, mereka akan melakukan segala upaya untuk memenangkan tantangan itu. Itulah kenapa kompetensi internal menjadi hal yang lazim digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengejar target. Maka dibuatlah kompetensi antar bagian. Kompetensi itu akan memicu semua orang bekerja lebih keras demi insentif dan juga prestis di antara rekan-rekan sekerjanya. Anda juga bisa mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin orang lain memperlakukan apa yang Anda inginkan, lemparkan tantangan kepadanya. Namun ketika Anda memberikan tantangan kepada orang lain, jangan sampai terkesan Anda meremehkannya. Sebaliknya, Anda harus meyakinkan orang itu bahwa Anda memberikan tantangan karena yakin dengan kemampuannya. Bagian 92. Memberikan peringatan tidak langsung kepada orang yang melakukan kesalahan. Ada sebuah kisah tentang bagaimana mengubah orang lain tanpa menyebabkan sakit hati dan dendam. Charles Schwab, pendiri perusahaan baja terbesar kedua di Amerika Serikat, suatu ketika melewati sebuah pabrik baja miliknya. Dilihatnya beberapa pekerja sedang merokok di bawah tulisan "Dilarang merokok". Apakah Schwab menunjuk ke arah tanda itu dan berkata, "Tidakkah kalian bisa membacanya?" Schwab sama sekali tidak melakukan itu. Ia berjalan mendekati mereka dan membagikan rokok satu persatu kepada para pekerja itu dan berkata, "Saya menghargai kalian jika kalian menghisapnya di luar." Mereka menyadari telah melanggar peraturan dan menghormati Schwab karena kemampuannya menjaga perasaan mereka. Dengan senang hati mereka mengikuti kemampuan Schwab tanpa sepatah kata pun mendebatnya. Bagian 93. Bicarakan kesalahan Anda sebelum mengkritik orang lain. Seorang ayah kewalahan menghadapi sikap anak laki-lakinya yang susah diatur. Setiap kali sang ayah melontarkan kritik, justru anaknya bersikap semakin keras. Akhirnya sang ayah memutuskan menggunakan cara yang lebih halus. Ia mengajak anaknya bicara, dan sang ayah mengungkapkan betapa ia banyak sekali berbuat kesalahan di masa mudanya dulu. Dengan cara demikian, si anak akan merasakan hal yang sama tentang gejolak masa muda. Perasaan senasib itu akan membuat si anak muda lebih mudah mendengarkan dan menerima apa yang dikatakan ayahnya. Selanjutnya, si anak akan menjadikan ayahnya sebagai idola baru. Sosok pria dewasa yang berhasil melalui masa-masa penuh gejolak di masa remaja. Jika Anda sudah pada taraf mengidolakan seseorang, ia akan melakukan apa saja untuk membuat dirinya serupa dengan idolanya. Bagian 94. Membangkitkan hasrat membara dalam diri orang lain. Suatu tindakan pada dasarnya timbul dari apa yang kita inginkan. Salah satu nasihat terbaik kepada mereka yang ingin menjadi pembujuk yang baik dalam bidang apapun adalah dengan membangkitkan keinginan yang membara dalam diri orang lain. Harry A. Overstreet, penulis buku Influencing Human Behavior. Seorang pemuda Skotlandia yang terlahir di keluarga miskin, Andrew Carnegie, berhasil menjadi orang kaya, yaitu pemilik perusahaan baja US Steel. Padahal, ia memulai pekerjaannya dengan gaji 2 sen per jam. Ia berhasil menjadi miliarder karena mengetahui bahwa satu-satunya jalan untuk mempengaruhi orang lain adalah berbicara berdasarkan apa yang diinginkan orang tersebut. Padahal, Carnegie hanya sempat mengenyam pendidikan di sekolah formal selama 4 tahun. Bagian 95. Mintalah pendapat sebagai ganti perintah langsung. Gantilah kalimat perintah Anda dengan bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut, atau apakah menurut Anda itu akan berhasil? Kalimat meminta pendapat itu bukan saja disukai lawan bicara Anda karena Anda menghargai pendapat mereka,
tapi juga mengarahkan mereka melakukan apa yang Anda inginkan. Hal tersebut dikarenakan mereka akan berusaha bertanggung jawab atas ide apapun yang mereka kemukakan. Bagian 96. Biarkan orang lain menyelamatkan muka. Bagi prajurit, peperangan adalah sebuah permainan di mana terkadang orang-orang yang paling baik dikalahkan. Mustafa Kemal, Panglima Perang Turki. Orang yang benar-benar bijaksana tidak akan menghabiskan waktunya untuk menyusahkan orang lain atau membuat orang lain malu meski ia memperoleh kemenangan atas diri orang tersebut. Ada sebuah kisah yang menggambarkan hal ini. Pada tahun 1922, orang-orang Turki memutuskan untuk mengusir orang Yunani dari daerah kekuasaan Turki selamanya. Perang pun berlangsung dan Turki menang. Ketika dua orang jenderal Yunani menyerahkan diri ke markas besar Mustafa Kemal, orang-orang Turki mencemooh mereka. Namun hal itu tidak dilakukan Kemal. Ia menyambut dua orang musuhnya itu dengan hangat dan mengatakan kepada mereka, bagi prajurit, peperangan adalah sebuah permainan di mana kadang-kadang orang-orang yang paling baik dikalahkan. Ucapan Kemal itu memberi penghargaan kepada musuhnya yang telah kalah sekalipun. Ia membiarkan orang lain menyelamatkan harga diri mereka dengan menghargai kekalahan mereka. Bagian 97. Empati. Orang yang bisa meletakkan dirinya di tempat orang lain dan bisa memahami jalan pikiran orang lain tidak pernah perlu mencemaskan apa yang tersedia untuknya di masa depan. Owen de Jong, industrialis, pengacara, dan diplomat Jerman. Kunci empati terhadap orang lain adalah dengan meletakkan diri di tempat orang lain dan memahami jalan pikiran orang lain. Dengan berempati kepada orang lain, orang tersebut akan merasakan kedekatan emosional dengan Anda. Mereka mengagumi Anda sebagai orang yang peduli dengan kehidupan Anda, dan mereka akan melakukan apapun untuk membalas budi Anda. Bagian 98. Memuji untuk kemajuan sekecil apapun. Tulus dalam penilaian, murah dalam pujian. Charles Schwab, pendiri dan CEO Charles Schwab Corporation. Misalnya Anda adalah seorang kepala bagian di sebuah perusahaan, Anda memiliki anak buah dan target-target yang harus mereka capai. Setiap bulan anak buah Anda harus memenuhi 100% dari target. Separuh bulan sudah dijalani dan progres anak buah Anda baru mencapai 30%. Mereka membuat kemajuan sebesar 30%, namun itu masih sangat jauh dari target. Jika Anda bisa menghargai capaian 30% yang sebenarnya masih terlalu kecil itu, mereka akan bekerja keras atas kemauan sendiri untuk memenuhi target pada akhir bulan. Katakan pada mereka, bagus sekali, kalian telah berhasil melalui 30% pekerjaan paling berat dalam bulan ini. Selanjutnya, semua akan lebih mudah untuk mencapai 70% sisanya. Pasti bukanlah masalah yang besar lagi bagi kalian. Tidak ada karyawan yang tidak menjadi besar hatinya jika mendengar kata-kata seperti itu. Bagian 99. Buat kesalahan tampak mudah diperbaiki. Jika Anda tidak berbuat salah, Anda tidak akan bekerja keras untuk mengatasi masalah, dan itu adalah kesalahan besar. F. Wojcik. Seseorang yang menyadari telah melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki kesalahannya dengan sukarela jika kesalahannya dimaklumi. Bahkan, ia akan membayar lebih untuk kesalahannya itu. Seorang pengusaha catering memasak santapan makan siang gratis untuk sebuah perjamuan pelanggannya bersama kolega-koleganya. Ketika sang pelanggan telah bermurah hati memaklumi kesalahannya dalam menghidangkan makanan pada sebuah jamuan makanan yang lalu, para penjamuan makan yang terdahulu, si pengusaha catering dengan teledor menghidangkan daging yang terlalu keras, kentang yang terlalu berminyak, dan mangkuk seledri yang terlalu besar untuk isi yang terlalu sedikit. Namun, sang pelanggan tidak marah, justru memahami kesibukan yang dialami pemilik catering dalam menyiapkan hidangan hingga melewatkan beberapa detail kecil. Sikap tersebut membuat si pemilik catering merasa bersalah. Ia berusaha memberikan servis yang lebih memuaskan pada jamuan berikutnya. Tak hanya itu, untuk membalas kebaikan hati si pelanggan, ia juga memberikan pelayanan gratis. Bagian 100. Cara menyerang kelemahan lawan. Pria sejati adalah seseorang yang tidak pernah melukai perasaan orang lain dengan sengaja. Oscar Wilde. Anda mengetahui kelemahan lawan Anda, tapi jangan pernah menjatuhkannya dengan kelemahan itu. Misalnya, pesaing bisnis Anda seorang manajer perusahaan X yang terkenal tegas dan otoriter. Ternyata sangat lemah di depan istrinya. Anda mengetahui hal tersebut dan Anda bisa menggunakan apa yang Anda ketahui untuk menjatuhkannya dalam sebuah pertemuan bisnis antar perusahaan. Namun, jangan lakukan itu. Jika perlu, Anda justru harus membelanya saat orang lain meremehkan dia dalam hal tersebut. Jika ada orang lain mengatakan sesuatu tentang istrinya, saya dengar istri Anda lebih dominan daripada Anda. Hal itu akan sangat menyinggung harga diri orang yang bersangkutan. Belalah dia dengan mengatakan, saya kira bapak ini sangat menghargai perempuan, dan kita semua tahu, selalu ada perempuan hebat di balik kesuksesan pria. Itulah kenapa bapak ini begitu sukses sekarang.
Jika Anda melakukan itu, kompetitor Anda akan mengacungkan jempol, bahkan akan kagum dengan Anda atas pembelaan sedemikian elegan yang Anda lakukan atas dirinya. Karena itu, jangan menyerang kelemahan lawan. Anda tidak akan mendapatkan kesuksesan besar dari yang Anda peroleh saat ini jika Anda menyerang kelemahan lawan. Sebaliknya, lihatlah pesaing Anda sebagai aset berharga. Menghargai mereka dan menjadikan mereka teman akan lebih bermanfaat bagi kemajuan bisnis Anda. Bagian 101. Buat orang lain merasa senang mengerjakan hal yang Anda sarankan. Satu-satunya cara agar orang lain melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki adalah dengan memberikan segala sesuatu yang mereka kehendaki. Dale Carnegie. Ketika kita memancing, kita akan memberikan cacing sebagai umpan. Kita memberikan apa yang disukai ikan itu, dan tidak memikirkan untuk memberikan apa yang kita sukai. Demikian pula yang harus kita lakukan untuk membuat orang lain senang mengerjakan apa yang Anda sarankan, yaitu dengan memberikan apa yang mereka kehendaki. Jika Anda ingin seseorang melakukan sesuatu, misalnya Anda tidak ingin anak Anda merokok, jangan meraihnya panjang lebar, dan jangan bicarakan kemauan Anda, tapi tunjukkan jika merokok akan mencegahnya masuk dalam tim olahraga yang ia gemari. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.